Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari kelompok kami, yaitu sistem informasi penjualan dimsum untuk @dimsum_au. Tujuan dibuatnya dokumen SKPL ini adalah untuk memudahkan dokumentasi dari semua aktivitas yang dilakukan dalam pembangunan sistem informasi penjualan @dimsum_au, yang dimulai dari tahap analisis kebutuhan, desain, implementasi, hingga pengujian terhadap perangkat lunak. Dokumen ini digunakan sebagai panduan user dalam pengembangan sistem informasi penjualan dimsum. Kegunaan dari sistem informasi penjualan dimsum ini adalah untuk membantu user atau admin dan kasir dalam mengelola data penjualan dari @dimsum_au. Lingkup masalahnya yaitu perangkat lunak penjualan @dimsum_au merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memudahkan karyawan di @dimsum_au untuk melakukan pelaporan. Lingkup masalah yang ditangani oleh sistem ini yaitu yang pertama, sistem mampu memberikan wadah bagi outlet @dimsum_au. Yang kedua, sistem mampu menampilkan data-data yang dibutuhkan. Yang ketiga, admin dapat mengedit, menghapus, dan mengganti data-data yang terdapat di dalam database. Selanjutnya ada daftar definisi, istilah, dan singkatan pada aplikasi yang sudah kami buat. Istilah yang pertama ada user. User merupakan orang yang akan langsung menjalankan atau menggunakan produk. Lalu selanjutnya ada SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang merupakan spesifikasi dari suatu produk atau program yang melakukan suatu fungsi tertentu pada lingkungan tertentu. Selanjutnya ada admin yang merupakan orang yang mengelola suatu sistem. Yang terakhir ada sistem penjualan @dimsum_au, yang merupakan sistem informasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola penjualan dari outlet @dimsum_au. Selanjutnya ada aturan penomoran yang digunakan, yaitu ada X pada 001 dengan X-nya yaitu representasi kebutuhan SRSF yang merupakan kebutuhan fungsional, SRSNF yang merupakan kebutuhan non-fungsional, dan IRS untuk kebutuhan informasi. Cipada merupakan singkatan dari nama sistem, lalu 001 merupakan nomor urut representasi kebutuhan. Contohnya yaitu SRSF @dimsum_au 001 merepresentasikan kebutuhan fungsional sistem aplikasi untuk pencatatan penjualan dengan nomor urut 01. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan SKPL ini adalah yang pertama ada IEE STD 830 sampai 1993, lalu ada Software Engineering Practitioner Approach 5th Edition, Roger S. Pressman. Lalu selanjutnya ada deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. Secara garis besar, dokumen ini terdiri dari 3 bab dengan rincian sebagai berikut. Bab 1 atau bab pendahuluan berisi tujuan dari penulisan dokumen, lingkup masalah pengembangan perangkat lunak, definisi dari suatu kata dan yang digunakan dalam dokumen ini, serta deskripsi umum dokumen yang merupakan gambaran umum dokumen SKPL. Bab 2 atau bab kebutuhan perangkat lunak berisi deskripsi umum perangkat lunak, mulai dari mendefinisikan perspektif produk perangkat lunak, serta asumsi dan ketergantungan yang digunakan dalam pengembangan sistem penjualan @dimsum_au. Lalu ada bab 3 atau bab model deskripsi kebutuhan perangkat lunak, terdiri dari kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, kebutuhan performansi, batasan perancangan, atribut sistem perangkat lunak, dan kebutuhan lainnya dari sistem penjualan @dimsum_au. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gian. Pada Gian, dipersilakan.
Dan di bab 2 ada kebutuhan perangkat lunak. Deskripsi umum sistem. Proses pelayanan penjualan at dimsum AWW selama ini belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Selama ini penjualan menangani orderan pelanggan secara manual melalui buku. Akibatnya terjadi antrian panjang pelanggan dalam mengorder dimsum melalui at dimsum AWW. Layanan penjualan dimsum dapat disalurkan melalui sistem ini. Website at dimsum AWW memberikan wadah untuk penjualan dimsum secara online. Dengan menggunakan at dimsum AWW, admin dapat mengelola pengaduan dari user secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Dan di sini ada fungsi utama perangkat lunak. Yang pertama, memberikan pelayanan bagi at dimsum AWW, yaitu fitur ini bisa dilaksanakan pembukuan secara mudah. Input, admin menginput data diri dengan lengkap pada form yang disediakan. Dan prosesnya, admin mengakses website at dimsum AWW. Yang kedua, admin mengirim form pendaftaran. Yang ketiga, admin memasukkan data diri. Dan yang terakhir, menyimpan data yang dikirim oleh dimsum admin. Dan outputnya menyimpan data yang telah disimpan di sistem. Dan yang kedua, menampilkan mengubah data yang terdapat di dimsum AWW pada halaman website. Input, menjalankan data yang telah ada di sistem. Dan prosesnya, yang pertama membuka website, mengecek data, menampilkan berbagai data agar berjalan dengan baik, dan terakhir menutup atau logout dari web. Dan outputnya, sistem akan menampilkan data diri dari website at dimsum AWW. Dan selanjutnya, kebutuhan fungsional. Daftar kebutuhan fungsional menjelaskan kebutuhan fungsional dari perangkat lunak yang dibuat. Kebutuhan fungsional dibagi berdasarkan aktor yang terlibat. Yang pertama, pengguna admin. Dan di tabel ini daftar kebutuhan fungsional untuk pengguna administrator. Yang pertama ada kode fungsi SRS F at dimsum AWW, dan nama fungsinya menambahkan data dimsum, dan deskripsinya admin dapat menambahkan data baru. Dan yang kedua, nama fungsinya menghapus data dimsum, dan deskripsinya admin dapat menghapus data yang tidak terpakai atau tidak berfungsi lagi. Dan yang ketiga, mengubah data dimsum, dan deskripsinya admin dapat mengubah data dimsum. Dan yang terakhir, logout, dan deskripsinya admin dapat logout dari sistem. Dan selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Pada tabel ini daftar kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ketersediaan dan kebutuhannya sistem harus bisa online atau tersedia selama 7x24 jam. Yang kedua, kapasitas. Sistem harus dapat menampung semua admin yang telah mendaftar. Dan selanjutnya, performa. Sistem harus dapat memberikan pelayanan yang lengkap dan cepat pada user. Sini keamanan. Sistem harus aman dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, kehandalan. Sistem harus dapat diandalkan dan memenuhi persyaratan user. Kegunaan. Sistem harus mudah dipahami. Dan yang selanjutnya, pemenuhan. Sistem wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gian. Oke, untuk selanjutnya ada kebutuhan informasi. Di sini ada tabel dari daftar kebutuhan informasi yang terdiri dari login dengan tujuannya login, lalu frekuensinya 1 kali saat melakukan login dengan formatnya username, tipe datanya varchar, dan passwordnya itu tipe data varchar. Nah, selanjutnya ada data diri. Tujuannya data diri dari admin yang ingin mengelola administrasi. Frekuensinya 1 kali pada saat mendaftar, dan formatnya ada nama lengkap dengan tipe data varchar, username dengan tipe data varchar, dan password dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada karakteristik pengguna.
Kata tersebut menjelaskan tentang hak akses terhadap beberapa aktor dari perangkat lunak. Nah, di sini yang pertama ada tabel dari admin. Tugasnya yang pertama dapat memasukkan username dan password untuk login. Hak akses ke aplikasinya yaitu login, username, dan password. Lalu yang kedua, dapat mengakses semua fitur dengan hak akses melihat sebagai fitur di aplikasi @dimsum.au. Lalu yang ketiga, dapat menambahkan database dimsum yang baru. Dengan hak aksesnya menambahkan database. Selanjutnya dapat mengakses database dimsum yang sudah tidak terdaftar lagi. Hak aksesnya menghapus database yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya dapat mengubah database dimsum. Hak aksesnya mengubah data admin. Dan yang terakhir adalah logout. Dengan hak akses melakukan logout. Selanjutnya ada batasan sistem. @dimsum.au adalah website dengan batasan sebagai berikut. Yang pertama ada admin. Admin dari website @dimsum.au ini adalah staf administrasi penjualan dimsum di outlet @dimsum.au. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan @dimsum.au hanya mampu mengelola administrasi pada satu outlet. 3 ada platform. @dimsum.au menggunakan bahasa pemrograman PHP, sehingga untuk mengakses @dimsum.au hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, dan browser lainnya. Selanjutnya ada lingkungan operasi. @dimsum.au merupakan sistem informasi yang menggunakan ruang lingkup berbasis web. User harus terhubung melalui jaringan internet untuk dapat melakukan akses pada website. @dimsum.au menggunakan lingkungan sistem sebagai berikut. Di sini ada server. Server menggunakan XRPV versi 7.4. Kedua, sistem operasi dapat menggunakan Windows 10, 32 bit maupun 64 bit. Dan yang ketiga menggunakan DBMS MySQL. Nah, untuk kliennya, klien mampu mengakses pada website @dimsum.au menggunakan sistem operasi Windows, Linux, Apple, dan perangkat mobile seperti Android, Windows Phone. Untuk browser dapat menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Internet Explorer, dan lain-lain. Nah, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya, yaitu Nurul Akhija. Terima kasih kepada teman saya Gian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab ketiga, yaitu model deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama ada pendekatan object oriented, yaitu pada sistem website ini menggunakan pendekatan object oriented dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, PHP dengan framework kode igniter. Maka dalam pendekatan ini membutuhkan beberapa kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu sistem informasi penjualan @dimsum.au dibangun menggunakan aplikasi internet berbasis website. Dalam deskripsi kebutuhan antarmuka eksternal akan dideskripsikan kebutuhan antarmuka perangkat lunak dengan perangkat lainnya yang berada di luar cakupan perangkat lunak. Yang pertama ada antarmuka pemakai. Perangkat lunak yang akan dikembangkan membutuhkan interaksi dengan user sebagai pemakai aplikasi perangkat lunak. Berikut antarmuka penggunaan @dimsum.au. Tabel yang pertama itu ada antarmuka pemakai. Yang pertama, user itu kita harus login. Fungsinya berfungsi sebagai pintu untuk menuju halaman dashboard. Yang kedua ada dashboard, yaitu untuk user atau admin dan kasir mengetahui jumlah transaksi yang sudah selesai. Yang ketiga ada transaksi, berfungsi sebagai user untuk menambahkan data transaksi. Selanjutnya ada pembayaran, yaitu fungsinya untuk mengelola data pembayaran. Selanjutnya ada untuk manajemen outlet, yaitu untuk mengelola outlet dari @dimsum.au. Selanjutnya ada manajemen user, fungsinya untuk mengelola user yang dapat mengakses @dimsum.au. Dan manajemen menu, untuk mengelola menu yang dijual di @dimsum.au.
Lalu ada pengeluaran untuk fungsinya untuk mengelola pengeluaran yang terjadi di @dimsum.au. Terus ada laporan, fungsinya untuk mengelola laporan @dimsum.au sesuai dengan waktu yang dipilih. Selanjutnya ada laporan pengeluaran, fungsinya untuk mengelola laporan pengeluaran @dimsum.au sesuai dengan waktu yang dipilih. Selanjutnya ada log, fungsinya untuk menampilkan histori kegiatan yang terjadi pada @dimsum.au. Lalu ada log pengeluaran, fungsinya untuk menampilkan histori kegiatan untuk pengeluaran yang terjadi pada @dimsum.au. Selanjutnya ada profile, fungsinya bagi user untuk mengelola profil mereka. Dan terakhir ada logout, berfungsi sebagai pintu keluar dari @dimsum.au. Yang kedua ada antarmuka perangkat keras, yaitu pertama ada perangkat keyboard, yang kedua ada perangkat mouse, yang ketiga ada perangkat monitor, yang grafis dengan kualitas warna yang baik untuk menampilkan gambar atau dalam bentuk grafis. Yang ketiga ada antarmuka perangkat lunak. Antarmuka perangkat lunak ini yang dibutuhkan dalam melakukan pengembangan @dimsum.au, yaitu menggunakan kerangka kerja HTML dan pembahasa pemrograman PHP. Server yang digunakan untuk database SIPADA yaitu XMPP versi 7.4. Yang keempat ada antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan dalam perangkat lunak ini merupakan antarmuka untuk melakukan koneksi dalam jaringan internet, meliputi antarmuka komunikasi pada sisi server. Yang kedua, antarmuka komunikasi pada sisi klien. 3.2 yaitu use case diagram, yaitu digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem. Use case adalah sesuatu yang menyediakan hasil yang dapat diukur ke pemakai atau sistem eksternal. Lanjut. Selanjutnya di sini ada diagram use case system, yaitu gambarnya ada tertera di sini, use case pada @dimsum.au. Selanjutnya ada skenario use case. Setiap use case diagram dilengkapi dengan skenario. Skenario use case ini adalah jalurnya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Berikut ini adalah skenarionya use case dari @dimsum.au. Yang pertama ada skenario use case login, di mana nama use case login itu login, terus kodenya ada SRS @dimsum.au 001, yang dimana aktornya itu admin. Deskripsinya, admin dapat login dengan memasukkan username dan password, kemudian akan masuk ke dalam halaman dashboard. Prekondisinya itu admin belum melakukan login dan masih membuka halaman @dimsum. Main follow-nya yang pertama memasukkan username dan password, yang kedua klik tombol login, yang ketiga melakukan validasi username dan password yang telah tersimpan pada database, yang keempat menampilkan halaman dashboard. Alternatif flow-nya itu, jika data pada username dan password yang telah diinput tidak valid, maka sistem akan menampilkan notifikasi login gagal dan menginstruksikan untuk kembali memasukkan username dan password. Post kondisinya itu berhasil melakukan login sebagai admin dan sistem menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya ada use case skenario mengelola daftar outlet, di mana nama use case-nya yaitu mengelola daftar outlet, kodenya SRS @dimsum.au 002. Aktornya itu admin, deskripsinya admin dapat mencari data outlet di berbagai daerah. Prekondisinya admin melakukan mengklik halaman outlet,
dan masih di halaman dashboard. Main follow-nya yang pertama klik manajemen data, yang kedua lalu pilih outlet, ketiga ketik nama outlet di kolom search, yang keempat menampilkan data outlet yang dicari. Alternatif flow-nya itu jika data nama outlet yang dicari tidak ditemukan, coba search kata kunci lain seperti alamat daerah outlet yang kita ingin cari. Post kondisinya yaitu berhasil mencari data outlet, maka sistem akan menampilkan halaman data outlet yang dicari. Selanjutnya ada use case skenario mengelola daftar menu, di mana nama use case-nya mengelola daftar menu, kodenya SRS f@dimsum003, aktornya admin, deskripsinya admin bisa melihat daftar menu dan mengetahui harga seluruh menu-menunya. Prekondisinya admin belum mengklik halaman menu dan masih di halaman dashboard. Main flow-nya yang pertama klik manajemen data, yang kedua klik menu, yang ketiga mengetik nama menu di kolom search, dan terakhir menampilkan menu yang dicari. Alternatif flow-nya mengklik halaman menu lalu mengklik nama outlet di kolom search, lalu scroll menu yang ingin kita cari di suatu outlet. Post kondisinya menampilkan nama menu dan harga-harga yang ingin kita lihat di suatu outlet. Selanjutnya ada use case skenario mengelola daftar user. Daftar use case-nya mengelola daftar user, kodenya ada SRS f@dimsum004. Aktornya masih admin, deskripsinya admin dapat menambah user untuk menggunakan web tersebut. Prekondisinya admin belum klik ke halaman profile dan masih di halaman dashboard. Main flow-nya yang pertama, klik icon profile pada pojok kanan atas. Yang kedua, pilih edit profile. Yang ketiga, ubah nama user jabatan dan nama outlet. Yang keempat, lalu klik simpan dan user berhasil ditambahkan. Alternatif flow-nya, jika user berhasil ditambahkan lalu membuat password agar user bisa langsung login pada akun. Pas kondisinya berhasil menambahkan user, maka user baru bisa masuk ke web dengan menggunakan username yang dibuat tadi dan menggunakan password yang tadi dibuat. Selanjutnya ada use case skenario mengelola data pengeluaran, di mana nama use case-nya mengelola daftar pengeluaran, kodenya SRS f@dimsum005, aktornya masih admin, deskripsinya admin dapat mendata pengeluaran keuangan yang dikeluarkan pada outlet. Prekondisinya, admin belum mengklik halaman pengeluaran dan masih di halaman dashboard. Main flow-nya yang pertama, klik pengeluaran, yang kedua, pilih icon tambah, yang ketiga, masukkan jumlah nominal yang ingin dikeluarkan, yang keempat, masukkan keterangan kegunaan pengeluaran tersebut, yang kelima, menampilkan data pengeluaran yang dikeluarkan. Alternatif flow-nya, jika data pengeluaran sudah berhasil didata, maka nominal pengeluaran akan masuk ke dalam database. Post kondisi berhasil menambahkan nominal pengeluaran beserta keterangan kegunaan pengeluaran dan menampilkan jumlah pengeluarannya. Selanjutnya, ada use case skenario pengelola laporan dan laporan pengeluaran. Nama use case-nya mengelola laporan dan laporan pengeluaran, kodenya SRS f@dimsum006. Aktornya masih admin, deskripsinya admin dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran keuangan. Prekondisi admin belum mengklik halaman laporan dan masih di halaman dashboard. Main flow-nya, yang pertama, klik laporan, yang kedua, pilih laporan, lalu milih opsi sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Yang ketiga, akan menampilkan data transaksi, yang keempat, klik laporan pengeluaran, yang kelima, menampilkan data pengeluaran. Alternatif flow-nya yaitu klik menu, laporan, dan laporan pengeluaran untuk menampilkan data keuangan. Post kondisinya, berhasil menampilkan laporan transaksi, pemasukan keuangan, dan laporan pengeluaran keuangan. Selanjutnya, ada use case skenario pengelola history atau log dan log pengeluaran. Nama use case-nya mengelola history log dan log pengeluaran. Kodenya SRS f@dimsum007, aktornya masih admin, deskripsinya admin dapat mengetahui aktivitas di dalam web tersebut. Kondisinya, admin belum mengklik halaman log dan masih di halaman dashboard. Main flow-nya yang pertama, klik log,
kedua, maka akan menampilkan daftar log aktivitas di akun tersebut. Yang ketiga, klik log pengeluaran. Yang keempat, maka menampilkan riwayat aktivitas pengeluaran keuangan. Alternatif flow-nya, klik menu log maka akan menampilkan riwayat aktivitas pada akun di aplikasi tersebut. Post kondisinya, berhasil menampilkan daftar riwayat log pada aktivitas pemasukan transaksi maupun pengeluaran uang. Yang terakhir ada US Case Scenario Logout, nama US Case-nya Logout, kodenya SRS F@dimsum-AU008, aktornya masih admin, deskripsinya admin dapat keluar pada aplikasi tersebut. Prekondisinya, admin belum mengklik halaman logout dan masih di halaman dashboard. Main flow-nya, yang pertama klik tombol logout, yang kedua lalu user akan berhasil keluar dari akun user aplikasi tersebut. Post kondisinya, user berhasil logout dari aplikasi tersebut. Selanjutnya di sini ada kelas diagram, di mana diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan juga atribut dan operasinya. Berikut di sini ada gambar kelas diagram sistem informasi penjualan dimsum @dimsum-AU. Itu ada dimensi pengeluaran, terus ada user, ada log pengeluaran, ada transaksi, pembayaran, dan outlet dan menu. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya saya akan mendemokan website dari penjualan dimsum di @dimsum-AU. Ketika kita mengakses website dimsum ini, kita akan langsung diarahkan menuju halaman login. Pada halaman login ini kita perlu memasukkan username dan passwordnya. Lalu klik login. Pada halaman admin ini, yang pertama ada halaman dashboard yang berisi dari total transaksi, total omset, total pengeluaran, total keuangan, serta daftar terakhir dari transaksi. Lalu selanjutnya ada menu transaksi yang berisi dari daftar-daftar transaksi. Pada daftar transaksi ini, admin dapat menambahkan pesanan serta dapat mengubah pesanan yang sudah terjadi. Jika statusnya masih belum dibayar, kita dapat mengklik lalu menambahkan uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Lalu klik bayar. Pembayaran baru dengan kode invoice yang berhasil ditambahkan. Lalu kita juga bisa mencetak invoice-nya, dan jika tidak ingin mencetak, kita bisa kembali ke halaman daftar transaksi. Karena sebelumnya sudah dibayarkan, maka status di daftar transaksi ini sudah berubah menjadi sudah dibayar. Sini ada nomor, kode invoice, pesanannya apa saja, status bayarnya apa, dengan tanggal transaksinya kapan, dilakukan oleh siapa, dan kita dapat mencetak ataupun menghapus transaksi tersebut. Selanjutnya ada pembayaran. Pembayarannya yaitu sama seperti yang sebelumnya. Jika belum dibayar, maka di status bayarnya akan tampil belum dibayar. Karena sebelumnya sudah dibayarkan, maka status bayar di sini adalah sudah dibayar semuanya. Di daftar pembayaran ini, admin hanya bisa mencetak transaksi dan tidak bisa mengubah ataupun menghapus pembayarannya. Selanjutnya ada menu manajemen data outlet. Pada manajemen data outlet ini, admin dapat menambahkan daftar outlet serta dapat mengubah outlet yang sudah ditambahkan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada manajemen user.
Pada manajemen user ini, admin dapat menambahkan user baru ataupun mengubah serta menghapus user yang ada. User yang dapat mengakses website @dimsum.au. Lalu selanjutnya ada manajemen daftar menu. Pada manajemen daftar menu ini, admin dapat menambahkan menu baru, lalu dapat juga mengubah serta menghapus menu yang sudah ada. Lalu ada halaman daftar pengeluaran. Pada daftar pengeluaran ini, admin dapat menambahkan pengeluaran baru ataupun mengubah serta menghapus pengeluaran yang sudah terjadi jika terjadi kesalahan. Lalu selanjutnya ada menu laporan. Ini merupakan halaman dari laporan pendapatan. Kita bisa memilih dari tanggal berapa kita ingin melihat laporan, lalu status bayarnya apa, kita klik filter. Dan akan tampil laporan-laporan dari transaksi yang sudah terjadi. Lalu selanjutnya ada laporan pengeluaran. Di sini juga kita bisa memilih dari tanggal berapa kita akan melihat daftar pengeluaran yang sudah terjadi sampai tanggal berapa, lalu klik filter dan nantinya akan tampil daftar pengeluaran yang sudah terjadi. Selanjutnya ada history atau log. Di sini ada daftar history atau log dari kegiatan @dimsum.au. Di sini admin hanya dapat melihat saja dan tidak bisa mengubah ataupun menghapus daftar di log ini. Lalu selanjutnya ada log pengeluaran yang berisi histori dari pengeluaran yang dilakukan pada @dimsum.au. Dan di sini juga admin tidak dapat mengubah ataupun menghapus daftar dari log pengeluaran. Lalu admin dapat mengubah profilnya dengan klik menu profile dan diubah, lalu klik simpan. Lalu admin bisa logout dengan mengklik halaman logout. Dan akan tampil peringatan apakah user yakin ingin keluar dari aplikasi. Jika yakin, kita klik logout. Dan akan kembali ke menu login. Sekian demo dari website penjualan dimsum di @dimsum.au. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.